pola kebiasaan yang baru, level 1, level 2, level 3, sampai akhirnya sama besar. Nah begitu sama besar, maka ini sudah tidak mendominasi lagi. Akhirnya ini yang tambah besar, ini hilang dengan sendirinya. Jadi ini nggak bisa dihapus secara langsung, gitu. Karena itu suatu kebiasaan. Cara merubahnya satu-satunya cara harus membiasakan kebiasaan baru. Membiasakan kebiasaan baru dimulai dari pemikiran. Pemikiran dimulai dari kesadaran. Ingin bagi ke teman-teman Ngaji Roso tentang esensi dari meditasi, dari kesadaran dan lain sebagainya gitu, sehingga orang hidup itu kan rata-rata yang jadi problem adalah satu finansial, dua spiritualitas gitu kan ya. Nah syukur-syukur kalau kemudian ini bisa beriringan gitu ya. Nah bagaimana resolusi pandang Kak Roy, Mas Roy tentang dua hal ini gitu? Spiritualitas itu justru yang paling penting karena asalnya dari dalam. Nah, biasanya orang banyak masalah keuangan, pontang-panting, kena mentalnya, habis kena mental kena fisik. Dari luar hantamnya ke dalam urutannya. Solusinya justru dari dalam keluar. Jadi sekarang kita balik, spiritualnya yang diberesin dulu. Nah spiritual ini orang biasanya persepsinya saya langsung connect dengan alam semesta atau dalam tanda kutip Tuhan ya. Bahasanya istilahnya macam-macam, tapi istilahnya kita terkoneksi dengan sesuatu yang lebih tinggi, yang berkuasa, yang menciptakan alam semesta dan isinya ini. Nah di sini masalahnya ada satu hambatan terbesar. Ternyata sebelum kita connect ke sana spiritual, kita harus kenal diri kita sendiri. Nah banyak yang kecentok di sini. Nah disinilah muncul banyak konsep-konsep, terus kemudian pengertian tentang diri sejati, higher self dan segala macam. Nah, pandangannya banyak banget. Tapi kalau dari pengalaman saya lebih suka pakai science karena di situ lebih mudah dipahami dan secara universal. Ini masuk akal. Seperti itu. Nah kesadaran itu yang perlu dibangun lebih dulu. Jadi kesadaran kita mulai dari dalam diri sendiri. Ternyata waktu saya otak-atik, saya belajar dulu neuroscience, otak kita ini punya 3 bagian otak secara garis besar ya. Sebenarnya kalau detailnya panjang banget, tapi gampangnya jadi 3. Jadi yang pertama otak reptil atau brainstem, batang otak, kemudian sistem limbik atau otak mamalia, kemudian akal budi. Nah di sini ada sesuatu yang unik gitu. Di gambarnya aja akal budi ini volume otaknya itu 4 kali lebih gede daripada otak mamalia atau sistem limbik ditambah otak reptil. Nah sekarang fungsinya apa sih dari ketiga ini? Kalau otak reptil, kenapa namanya otak reptil? Karena cara berpikirnya, cara kerjanya mirip, kayak otak kadal ya, reptil-reptilan itu, ular, terus burung-burungan, itu mirip ya. Jadi dia kerjanya secara tidak sadar. Jadi ini pusat prosesornya tindakan perilaku kita yang tidak sadar. Nah kemudian yang mamalia ini pusat emosi. Jadi ini otak emosi. Jadi kalau kita mau belajar dari hewan mamalia seperti ya sekitar kita kan banyak anjing, kucing, kayak gitu-gitu. Nah yang unik yang paling jarang dibahas ini akal budi. Akal budi ini ternyata volumenya 4 kali lebih gede. Berarti boleh nggak kalau kita ngomong sebelum melakukan sesuatu pikirlah 4 kali. Cukup logis lah kayak gitu ya. Karena Tuhan kasih 4 kali lebih gede. Nah di akal budi ini ada yang unik lagi. Ternyata ada namanya prefrontal cortex gitu. Jadi prefrontal cortex ini ya tempatnya higher self. Ini kalau bahasanya dari sudut pandang neuroscience ya, neuroscience. Tapi teman-teman kan punya banyak pandangan masing-masing, gitu ya. Tapi akal budi itu ada satu kaptennya, ada satu pemimpinnya, eksekutifnya itu di sini. Dibandingkan jumlah otak dari keseluruhan yang kita punya itu 41%, jadi gede banget. Cuma masalahnya orang modern sekarang jarang pakai yang ini. Nah, disinilah berhuni singgasananya kesadaran.
Nah di sini juga ada satu kayak semacam peringkat ya. Biasanya orang pikir kenapa kok saya begini, merasa begini, begitu, terus kenapa tiba-tiba saya tidak ingin melakukan ini, tiba-tiba saya melakukan ini terjadi dengan sendirinya. Yeah. Ya itulah tidak sadar. Nah tidak sadar itu yang kontrol tubuh. Terus kemudian di atasnya ini seperti ada pangkatnya ya. Ini ada otak perasaan, rasa itu di sini. Nah uniknya yang rasa ini, sistem limbik ini yang bisa ngontek ke alam semesta. Rasa itu juga di dalam otak sebenarnya. Di dalam otak, di tengah. Bukan di dada ya? Bukan. Ini jantung ya. Jantung, hati. Di mana hati? Katanya di sini. Bukan, itu hati lever. Lever adalah organ tubuh yang kerjanya paling berat. Gitu ya. Lanjut. Terus? Lanjut. Nah, terus kemudian biasanya rasa. Kenapa perasaan saya seperti ini, perasaan saya seperti itu? Saya harus menunggu rasa saya berubah baru saya melakukan sesuatu. Akhirnya nggak berubah-ubah. Nah, terus ternyata ada yang peringkatnya lebih tinggi lagi, yaitu otak akal budi. Nah, salah satunya ada kesadaran yang bagian dari sini. Makanya kalau kita lupa sesuatu, terus tiba-tiba nyadar, aduh kunciku tak delendi, atau taruh kacamata biasanya, kacamatanya di sini, ya, kacamatanya sini, lupa di mana kacamata saya, wah sudah pusing gitu nyari malah nggak ketemu. Terus? Nah kemudian saat ketemu biasanya apa yang dilakukan orang? Iyalah, nyadar iyalah. Nah ini yang unik, kenapa seluruh dunia kalau lupa dia kemudian menyadari sesuatu selalu tepok jidat, atau kalau enggak mesti gini. Jadi ada seperti melakukan satu pijatan, itu unik. Terus kemudian kalau kita melupakan sesuatu, perhatikan kalau kita memijat area sini ya, jadi mulai dari tengah sini, depan, kita pijat ini, rasanya kita pikirnya langsung piar. Nah mungkin orang dulu kenalnya di sini ada mata ketiga, digambari mata gitu, gitu. Ya justru inilah kesadaran sejatinya kita, higher self-nya kita, prefrontal cortex-nya kita, dan dari sinilah kita bisa mengubah segala sesuatunya ke bawah. Ya kurang lebih seperti itu. Oke. Terus Om, kaitannya dengan kemakmuran seseorang gitu kemakmuran seseorang. Apa yang perlu ditaruh di otak kita biar orang miskin bisa jadi kaya gitu? Meskipun kaya itu subjektif gitu ya, tapi paling tidak ya serba berkecukupan gitu lah, pengen ini bisa beli, ya itu apa yang harus ditaruh di otak kita gitu? Program bawah sadarnya. Nah biasa itu adalah hasil ya. Mungkin kita ngomong urutannya dulu deh. Orang mengalami satu kemakmuran, apapun kebutuhannya ada, itu hasil, itu hilir. Nah di sini ada satu proses yang panjang, kemudian ada hulunya. Biasanya kita sudah terlatih, sudah terkondisi, sudah terkonsep karena dari sekolah sudah seperti itu. Yang diberesin itu hilirnya. Sakit batuk kayak gitu toh, pilek kayak gitu, apa yang dilakukan? Cari antibiotik, makan ini, pil selesai. Salah makan ya, mules. Tidak dicari penyebabnya apa, salah makan kah, atau kurang tidur kah, atau mungkin komposisi makanannya yang ngawur kah, kayak gitu. Pokoknya cari obat, selesai. Nah ini satu pemahaman yang salah gitu ya, pemahaman yang salah. Karena apa? Kalau akarnya nggak diberesin, hulunya nggak diberesin, ya ini terjadi terus. Nah ini masalahnya biasanya teman-teman kalau banyak yang belajar LOA, termasuk saya dulu juga ngalor ngidul belajar macam-macam kayak gitu. Orientasi dulu saya juga orientasinya di hasilnya, akhirnya di hilirnya nggak selesai. Kecentok. Setelah itu kalau saya mau hasil yang berbeda, harus lakukan sesuatu yang berbeda kan. Kalau melakukan sesuatu yang sama berharap yang berbeda, ya sorry ya wong gendeng. Jadi kita berpikir hulunya apa. Ternyata hulunya, kalau ini urutannya dari pikiran. Dari pikiran ada satu kejadian, lalu kita mengumpulkan informasi dan database ini, kita berpikir untuk menentukan ada pilihan A, B, C, D. Jadi dari berpikir atas banyak pilihan. Nah dari pilihan itu kemudian ngambil satu keputusan mana yang dipilih. Nah setelah mana yang dipilih ini kita ambil, kita akan melakukan action.
Baru setelah melakukan action, kemudian baru dapat rasa. Rasa itu di situ. Nah, jadi ada action, ada pengalaman, action dapat pengalaman, dapat rasa. Nah, setelah rasa itu, maka otak kita akan nyimpen di memori jangka panjang. Dan itu bisa diakses kapanpun. Jadi yang tersimpan di memori jangka panjang di otak kita itu harus ada pengalamannya, harus keluar rasanya. Satu paket, celak, baru bisa masuk. Kalau itu sudah masuk kapanpun kita bisa akses sebenarnya. Nah, kalau yang memori sementara, cerita-ceritanya orang, sharing-sharingnya orang itu masuk di memori sementara, itu kapanpun masih bisa hilang. Namanya temporer. Ya. Nah, kalau sudah masuk di sini, ini yang jadi masalah. Kemudian ketemulah kita dengan satu kejadian. Maka proses otak kita secara cepat sekali dia akan akses ke memori jangka panjang tadi. Dilihat database di screening, mana yang mirip, match, ketemu, celak gitu kan. Itu yang dikeluarkan. Akhirnya kita cenderung diberi satu referensi oleh bawah sadar kita, lakukan yang seperti ini. Ya ini kalau diperlambat ya prosesnya. Sebenarnya kan prosesnya jalannya kayak insting. Kita nggak mikir tiba-tiba begitu aja, tapi di dalamnya prosesnya sepanjang ini. Oke, kasih referensi seperti ini, akhirnya kita melakukan yang sama. Nah, ini perhatikan tadi yang awal kita baru melakukan yang pertama kali, ibaratnya kalau main game ya, levelnya level 1. Nah, begitu ada repetisi pengulangan, karakter gamenya ini level 2. Diulang lagi level 3. Sampai satu saat yang sadar ini, kita melakukannya sudah bawah sadar. Diulang-ulang terus sampai akhirnya tidak sadar. Oke, ini konsepnya, angel pemahamannya. Pemahamannya sebenarnya simpel karena sehari-hari kita melakukan seperti itu. Contoh, belajar sepeda motor, mobil. Awal lah belajar sepeda motor. Mikir, sing dijak sing di mana, sing bagaimana, kayak gini. Kagok-kagok ya, jatuh-jatuh salah-salah, oke gitu loh. Wajar. Dipikiri sampai stres. Stres nggak kita waktu belajar sepeda motor? Pasti stres semua, nggak ada tiba-tiba gini ngajar, nggak ada. Bohong itu. Nah, setelah itu lama-lama kita mulai mahir, akhirnya menjadi masuk bawah sadar. Bawah sadar itu badannya masih belum benar-benar ingat. Jadi kita harus nyadar dulu, melek dulu, mikir dulu, baru puter jreng ngeng. Tapi sudah mahir. Nah, bagaimana menjadi tidak sadar? Nah, tidak sadar ini kalau sudah diulang-ulang terus sampai satu titik karakternya ini sudah jalannya otomatis. Kita nggak perlu mikir, pamannya bangun pagi, weh, tangi, itu motornya pindahan gitu, motornya pindahan. Masih ngantuk-ngantuk kan? Masih geliam. Badan tuh masih mabuk, tapi jreng langsung bisa kan? Nah, inilah tidak sadar, berarti memorinya sudah pindah ke badan. Nah, tadi yang masalah nasib dan segala macam itu, perilaku itu, karena kebanyakan sudah pindah yang di hilirnya ini, sudah jadi nggak sadar. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau sudah ada pola seperti ini, kita ubah? Nah, ubahnya biasanya orang terkonsep pada, wis obate opo, pergilah ke hipnoterapis, kayak langsung selesai, atau melakukan sesuatu tindakan A, B, C, maka mendapatkan ini, atau melakukan puasa atau ritual anything lah seperti itu. Tapi lupa membereskan yang hulunya tadi. Dia nggak nyadari apa yang terjadi di sini. Nah, bangkitnya kesadaran ini kan kita mundur ke belakang. Apa sih poin-poinnya yang di sini yang perlu dirubah? Nah, setelah ketemu baru kita bereskan di hulunya. Mulai dari pemikiran lagi. Jadi nanti dalam satu perubahan ini kan namanya perubahan habit ya. Namanya ini sudah levelnya sudah sebesar ini, sudah levelnya gede. Kita sekarang baru nanam pohon yang kecil, levelnya baru sekian. Caranya gimana? Disadari, waktu disadari pola berulang ini bisa direm. Jadi dia tidak berulang. Tapi ingat, waktu itu kita tidak ikuti, badan kita nggak enak. Udah panas dingin pasti. Prosesnya tidak enak, mungkin bisa tantrum malah. Nah, tapi kita fokus secara sadar bentuk pola kebiasaan yang baru, level 1, level 2, level 3 sampai akhirnya sama besar. Nah, begitu sama besar, maka ini sudah tidak mendominasi lagi. Akhirnya ini yang tambah besar, ini hilang dengan sendirinya. Jadi ini nggak bisa dihapus secara langsung, gitu. Karena itu suatu kebiasaan. Cara merubahnya satu-satunya cara harus membiasakan kebiasaan baru. Membiasakan kebiasaan baru dimulai dari pemikiran.
Pemikiran dimulai dari kesadaran. Umpamanya kita punya satu perilaku buruk, umpamanya suka mobil, yang itu kan nggak nyadar gitu, ya jalan gitu aja terus. Atau saat nggak baik, nggak bagus gitu kan, apalagi sudah bekerja itu perilaku yang buruk, ya udah berarti bisa diganti, nggak enak loh. Nah waktu mau mengubah kebiasaan tadi, tahu-tahu tangan tuh udah gini tapi kan nggak sampai, sudah ke pause, berarti tidak terjadi. Tapi poinnya yang pertama kan disadari dulu. Disadari dulu, poinnya di situ. Tidak ada kesadaran, kita tidak akan memikirkan. Ya. Kalau tidak memikirkan ya sudah jalan otomatis. Kesadaran itu berada di dalam pikiran ataukah kemudian dia di luar pikiran? No? Di dalam pikiran. Kalau posisinya ya kita tahu di sini, di lobus frontal, yang 40% ini bagian depan. Tapi bagian depannya terbelah jadi dua ya, lobus frontal kiri sama kanan. Oke. Nah, lagi-lagi kan ketika kemudian kita ngomong soal nasib seseorang, itu kan ditentukan oleh habit, oleh kebiasaan gitu. Nah, pertanyaan saya, kebiasaan apa yang bisa dipraktekkan langsung oleh teman-teman sehingga ketika dia berada pada fase titik terendah dalam konteks finansial, dia bisa sampai pada titik terbaik dalam konteks finansial. Ketika kemudian secara umum orang menyebutnya dalam kondisi kekurangan, dia bisa masuk ke fase keberlimpahan. Dalam kondisi miskin, dia masuk ke kaya. Itu kebiasaan seperti apa? Kebiasaan yang pertama adalah mulai dari hulunya, cara berpikirnya. Oke. Cara dia memberi arti, cara dia melabeli. Sebenarnya pikiran sadar kita ini tugasnya melabeli. Tapi waktu kita bermeditasi, kita melepas semua label kan. Kita tidak menilai, bahkan tidak berusaha untuk mencengkram, tidak berusaha untuk memindahkan tempatnya ke sini, tidak berusaha mengubah. Nah, justru otak yang di sini ini yang tugasnya menilai, ini yang unik gitu. Jadi kita harus nilai ini ternyata tidak memberdayakan, saya harus ubah. Lalu kita ingat lagi kejadian yang sama, ada nggak di kejadian yang sama ini sudut pandang yang berbeda, label yang berbeda. Nah ini harus pakai otak sadar, harus pakai akal budi. Otak kirinya logikanya harus dipakai, nggak bisa pakai otak kanan. Nanti artinya apa, semesta apa, nggak bisa. Ini sudah kebiasaan. Oke. Nah jadi contoh, mulailah dari hal yang sederhana. Kalau saran saya biasanya teman-teman banyak yang seperti itu, saya pun juga beberapa kali di masa itu, jadi sempat gini pernah sih gitu ya dulu waktu masih muda. Nah yang saya rubah awalnya adalah pemikiran saya. Jadi saya kalau saya bangun tidur biasanya kan mikirnya apa, waduh nanti harus kerjain ini, harus ini, nanti ketemu bos kayak begini begitu. Nah, itu perilaku yang sudah berulang. Kalau itu berulang terus, gawat dong. Nah, gitu. Jadi awalnya ini saya harus rubah. Bangun tidur, saya bersyukur saya paling nggak bisa napas. Mikir loh ini. Tapi sudah semalam sebelumnya sudah tak rencanakan. Besok bangun tidur saya bersyukur saya bisa napas. Kedua, saya lakukan keluar rumah, lihat udara segar yang kayak begini, lihat matahari, grounding lah, teman-teman bilang kayak gitu ya biasanya teman-teman spiritual, grounding. Saya menikmati. Pertanyaannya waktu saya lakukan itu pertama kali, nikmat nggak? Nggak nikmat. Greges nggak? Greges. Di kepala saya muncul apa? Muncul banyak monyet. Ngapain lu kayak begitu? Seperti menghambat, karena nggak terbiasa. Terus kemudian badan saya rasanya apa? Waktu saya mau melakukan grounding, jalan-jalan pagi, badan tuh tiba-tiba jarum semua. Sebelumnya nggak apa-apa, kemarin ya nggak apa-apa. Tiba-tiba mantap luar biasa. Tiba-tiba kepala meliang. Jadi rasanya aduh wis kayak so mikir. Aneh gitu loh. Terus tiba-tiba rasanya mau berontak kayak gitu. Tiba-tiba perut mules. Ya seperti itulah yang terjadi. Itu waktu melakukan perubahan. Nah, ini teman-teman jangan kaget kalau waktu niat melakukan perubahan Anda akan berhadapan dengan seperti itu. Pertanyaannya, oh berarti ini adalah emosi-emosi negatif yang harus saya hancurkan, saya tekan, atau saya bungkam, dan bagaimana cara mengalahkannya, bagaimana cara menaklukkannya, itu kan pertanyaan yang paling umum ditanyakan. Iya. Kalau jawaban saya, jangan ditaklukkan, akrabi. Nah karena yang semuanya
terjadi itu adalah ego-ego kita, adalah kebiasaan-kebiasaan kita, dan itu bagian dari diri kita. Kalau kita menghajar diri kita sendiri, itu akhirnya otak reptilnya akan bangkit. Jadi otak reptil ini prinsip kerjanya adalah dia melindungi diri kita, memastikan diri kita itu aman dan nyaman. Nah, begitu kalau kita melakukan hal yang tidak biasa seperti itu kan tidak aman, tidak nyaman. Maka dia berontak, maka tubuhnya berontak. Jadi caranya gimana kalau menghadapi itu? Akui saja. Oke, tidak apa-apa tubuhku, kita mulai coba hal yang baru. Saya biasanya melakukan seperti itu. Lalu saya tidak menekan emosi saya. Emosi saya bergejolak. Gak enak. Force banget. Nggak karu-karuan udah. Is oke emosi. Mari kita duduk bersama-sama. Kira-kira secara mental gitu. Jadi ibaratnya pikiran monyet jangan diusir monyetnya. Diajak duduk bareng. Kita kenalan dulu, kita akrab dulu dengan dia. Nah kalau sudah akrab, akhirnya terjadi nyatu sendiri. Lama-lama kalau kita ngomong tentang monyet, monyetnya ini yang niru kita kan. Kita gini, dia juga pegang botol. Lah ini monyetnya kenapa melakukan hal yang lain? Karena dulu kita contoh megangnya pakai gelas, dia pakai ini. Loh bos, kok sekarang pakai botol begini? Bagi si monyet ancaman. Ingat, si monyet ini sebenarnya bagian diri kita untuk melindungi kita. Jadi maksudnya baik. Ini sistem dalamnya kita tuh seperti itu. Ini ego kita seperti itu. Tapi don't worry, kita punya super ego kan, atau higher self. Ini yang bisa mimpin. Nah awal nggak bisa langsung suruh berubah, nggak bisa. Akrab dulu, kemudian biasakan si bawah sadar ini mengikuti apa yang saya lakukan. Dan waktu membiasakan diri pasti dia banyak berontak, pasti protes. Itu wajar. Ya ini yang perlu teman-teman tahu. Jadi lakukan aja. Saya mau apa, higher self Anda mau apa, kesadaran Anda mau apa, ini sudah baik. Apa yang Anda rancangkan, lakukan terus. Dan yang terpenting, yang kesalahan terbesar ini ya, jangan dihajar. Biasanya dipukulin, dibungkem lah. Kalau bisa,